Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia Royani, NIM T 2018-1080. Di sini saya dari kelas A2 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis materi kelas 10 semester ganjil dan semester genap. Yang pertama yaitu semester ganjil. Yang semester ganjil yang pertama yaitu bab Al-Qur'an adalah kitabku. Di mana materi yang terdapat dalam bab Al-Qur'an adalah kitabku terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Di situ terdapat pengertian Al-Qur'an, pengertian Al-Quran menurut para ahli, pengertian Al-Quran menurut para ahli tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ke B yaitu penjelasan tentang nama-nama Al-Quran, dan yang C yaitu perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dan juga sumber dalil yang ada dalam Al-Quran adalah kitabku ini terdapat 12. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang kedua Quran Surat Yunus ayat 37, yang ketiga yaitu Al-Hijr ayat 87, yang keempat An-Nahl ayat 97, yang kelima yaitu Al-Hijr ayat 9, yang keenam yaitu Al-Hasr ayat 21, dan yang ketujuh Al-Buruj ayat 21, yang ke-8 yaitu Al-Baqarah ayat 2, yang ke-9 yaitu Al-Imran ayat 3, dan yang ke-10 yaitu Al-Furqan ayat 1, yang ke-11 yaitu Al-Hijr ayat 9, dan yang ke-12 yaitu Al-Asyura ayat 192. Untuk yang bab kedua yaitu bab betapa otentiknya kitabku. Yang pertama yaitu di sini menjelaskan tentang materi keotentikan Al-Qur'an. Yang dimana dalam ini terdapat 5 materi, yaitu pengertian keotentikan Al-Qur'an, yang kedua syarat mukjizat, yang ketiga macam-macam mukjizat, yang keempat pengertian ijazul Quran, yang kelima yaitu aspek kemukjizatan Al-Quran, yang B yaitu menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran, yang C yaitu contoh keotentikan Al-Quran. Dan di sini ada 11 ayat yang 11 ayat yang menjelaskan tentang keotentikan Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Hijr, yang kedua yaitu Yunus ayat 92, yang ketiga yaitu Ar-Rum ayat 1-3, yang keempat yaitu Al-Fat ayat 27, dan yang kelima yaitu Al-Fusilat ayat 53, dan yang keenam yaitu Al-Qayyimah ayat 3-4, dan yang ketujuh yaitu Al-Hud ayat 87-38, yang ke-8 adalah Al-Anbiya ayat 68-69, yang ke-9 adalah Al-A'raf ayat 107, dan yang ke-10 yaitu Al-Baqarah. Sebenarnya ini masih banyak, tetapi bisa dilihat sendiri di makalah kelompok 2. Yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran, di mana di sini itu submaterinya ada 3. Yang pertama kedudukan Al-Quran, yang kedua yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran, di mana ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan yang kedua Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang C yaitu perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Di sini terdapat 8 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang ketiga yaitu Al-Baqarah ayat 185, yang keempat yaitu Surat Al-Baqarah ayat 2, dan yang kelima yaitu Al-Fusilat ayat 44. Mungkin yang lebih jelasnya masih ada 3 ayat lagi, 3 surat lagi, itu bisa dilihat di makalah kelompok 1. Yang selanjutnya yaitu bab 4 semester 1, yaitu pokok-pokok isi kitab. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian akidah, yang kedua pengertian ibadah dan muamalah, yang ketiga yaitu pengertian akhlak, yang keempat yaitu pengertian hukum, yang kelima yaitu sejarah kisah umat terdahulu, yang kelima yaitu yang keenam yaitu dasar-dasar Islam, pengetahuan, sains dan teknologi, dan yang keenam yaitu perilaku orang yang sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menjelaskan tentang ayat Al-Qur'annya juga, yaitu ada sekitar 13, dimana yang pertama itu Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang kedua yaitu Surat Yunus dan ayat 92, yang ketiga yaitu Ar-Rum ayat 1-3, yang keempat yaitu Al-Fat ayat 27, dan yang kelima Al-Fusilat ayat 53. Untuk bab yang kelima adalah bab
terakhir dalam semester 1 atau semester ganjil. Di sini menjelaskan tentang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di bumi. Di sini materi submaterinya itu ada 5, yaitu memahami Quran surat Al-Mu'minin ayat 12 sampai 14, yang kedua penjelasan ayat, yang ketiga memahami Quran surat An-Nahl ayat 78, yang keempat yaitu memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, yang kelima yaitu memahami Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Di sini juga menjelaskan beberapa ayat di dalamnya, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang seperti submaterinya. Yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu An-Nahl ayat 78. Yang keempat yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Yang kelima yaitu Az-Zariyah ayat 56. Dan yang keenam yaitu implementasi Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan untuk selanjutnya yaitu semester 2, di mana semester 2 ini yang pertama yaitu hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Di mana di sini itu pokok bahasannya yang pertama pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang kedua yaitu persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang ketiga yaitu perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dan yang keempat yaitu perilaku orang yang berpegang teguh terhadap hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Di mana sumber dalilnya itu yang pertama hadis riwayat Muslim, yang kedua Quran surat Al-Isra ayat 77, yang kedua yaitu hadis riwayat Malik, dan yang ketiga yaitu hadis riwayat Abu Daud, dan yang kelima hadis riwayat Baihaqi. Untuk yang kedua yaitu memahami unsur-unsur hadis. Bab 2 di sini itu terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu memahami sanad, yang kedua yaitu memahami matan, yang ketiga yaitu memahami rawi, dan yang empat yaitu perilaku orang yang berpegang teguh terhadap hadis. Untuk yang pertama di sini sumber dalil itu hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu Al-Hujurat ayat 6. Dan di sini yang ketiga yaitu macam sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana submaterinya ini ada 4. Yang pertama itu pengertian qauliyah yang ada dalam sunnah, yang kedua yaitu pengertian fi'liyah, yang ketiga yaitu pengertian takriyah, yang keempat pengertian hamimiyah. Yang di sini terdapat menjelaskan beberapa hadis riwayat dari Tirmizi, Abu Dawud, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan yang kelima yaitu hadis riwayat Ad-Darimi. Untuk yang bab keempat yaitu memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitas, di mana di sini yang dibahas itu memahami hadis mutawatir untuk yang kuantitas dan hadis Ahmad. Untuk yang materi yang kualitas ini terdapat 3 yang dibahas, yaitu hadis sahih dan hasan dan dhaif. Untuk analisis hadis di sini ataupun analisis Quran, saya tidak menemukan tentang hadis ataupun Quran yang menjelaskan tentang materi ini. Tetapi di situ di dalam bukunya terdapat beberapa pengertian dari beberapa para ahli seperti itu, tapi menggunakan ayat-ayat, tetapi tidak menunjukkan tentang hadis dan Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu yang bab terakhir di bab semester genap, yaitu indahnya ikhlas dalam beribadah, di mana di bab ini terdapat submateri berjumlah 4, yaitu yang pertama memahami Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, yang kedua yaitu memahami Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang ketiga memahami hadis tentang keikhlasan beribadah, yang keempat yaitu perilaku orang yang ikhlas dalam beribadah. Dalam materi ini terdapat submateri ayat dan hadis yang diterangkan, yaitu yang pertama surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, yang kedua yaitu Al-Bayyinah ayat 5, dan yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang analisis materi kelas 10.
Quran hadis, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.